Komisi 8 DPR meminta agar pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji segera melakukan perbaikan dari hasil temuan lapangan tim pengawas haji DPR selama di kota Madinah. Untuk membahasnya kami sudah tergabung dengan Pak Arsyad Hidayat selaku Direktur Bina Haji Kemenak. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sehat Pak Arsyad. Pak Arsyad, informasi satu kamar diisi sampai 5 orang, sementara harusnya 3 orang agar jemaah haji ini lebih nyaman. Bagaimana tanggapan Anda dengan evaluasi ini sejauh ini? Ya, terima kasih ya. Kaitan dengan penempatan jemaah haji di hotel-hotel yang ada baik di Madinah ataupun di Mekah, saya kira sudah ada ketentuannya ya. Untuk di daerah Madinah, jadi pihak pemerintah Arab Saudi melalui Baladiyah itu sudah menentukan berapa besaran per kamar untuk penempatan jamaah haji ya. Nah, untuk di Madinah emang kita lebih ikut apa yang menjadi ketentuan yang diberlakukan pihak Arab Saudi ya. Nah, sementara juga untuk di Mekah saya kira kita lebih leluasa karena di sana kita bisa menentukan jumlah besaran kamar untuk ditempati oleh setiap jamaah haji itu kita sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi karena kita di Mekah ini kan luasan yang ada di setiap hotel itu kita hitung berdasarkan jumlah kapasitas yang ada yang kita inginkan ya. Seumpamanya tertulis di dalam tasrih yang diterbitkan oleh pihak Baladiyah di sana 460 ya. Kalau seandainya mungkin masih dimungkinkan untuk bisa ditempati 455 karena memberikan ruangan yang lebih leluasa, saya kira kalau di Mekah dimungkinkan. Baik, ada beda kebijakan begitu ya antara Mekah dan Penuhnya Madinah. menjadi Silakan gimana, Mas? dilanjutkan Pak Arsyad. Ya, sementara untuk di Madinah, emang dari pihak Arab Saudi emang strict ya. Demikian juga pemilik hotel ya. Jadi mereka memegang penuh apa yang menjadi ketentuan yang diberlakukan oleh Baladiyah Arab Saudi atau dinas resmi. Baik, ada juga masalah yang ditemukan oleh tim pengawas di lapangan, Pak Arsyad, tentang keterbatasan tenaga medis untuk melayani jumlah pasien yang tidak berimbang antara jemaah dengan tenaga medis. Respon Anda? Saya kira kaitan dengan tenaga medis, ini sudah mempertimbangkan betul jumlah jamaah yang ada saat ini. Emang kalau dari kasus ideal atau penanganan ideal, saya kira dengan kuota petugas haji 4.200, sementara jamaah haji di angka 221.000 plus tambahan kuota sebanyak 8.000 atau 229.000, saya kira mungkin belum ideal ya. Tapi selama ini kasus-kasus yang terjadi itu bisa langsung ditangani dan alhamdulillah ya di lapangan saya kira walaupun ada ya tetap dinamika ya kemudian komplain tapi selama ini bisa tertangani dengan baik oleh petugas kesehatan yang kita miliki. Jumlah idealnya berapa Pak Arsyad? Jumlah ideal tentunya saat ini kan yang kita miliki setiap satu petugas untuk menangani 40 orang. Ya, idealnya saya kira lebih kecil dari itu ya. Kita inginnya mungkin 1 berbanding 10 orang, 1 berbanding 15 orang ya. Nah, sementara yang kita hadapi saat ini memang 1 berbanding 40 orang. 1 tenaga medis untuk 40 jemaah begitu ya. Pak Arsyad, kalau untuk obat-obatan ketersediaannya lengkap atau masih kurang? Alhamdulillah. Untuk obat-obatan saya kira sudah terpenuhi di daerah kerja Mekah ataupun daerah kerja Madinah. Dan ini sudah dikirim sebelum operasional haji, artinya ketika jamaah haji tiba di Arab Saudi, semuanya sudah dalam kondisi siap ya.
Dan kami juga melihat di lapangan tidak ada komplain kaitan dengan ketidaktersediaan obat-obat untuk para jemaah haji. Baik, ini kan juga menjadi sorotan ya Pak Arsyad soal jemaah haji gelombang kedua yang diturunkan di Madinah. Apakah ini terkait dengan kendala transportasi? Oh tidak, ya. Untuk jamaah gelombang kedua, emang ada beberapa jamaah yang diturunkan di Bandara Madinah, ya. Jumlahnya tidak terlalu banyak karena ini kaitan dengan penambahan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, ya. Kita tahu bahwa setiap landing permit yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itu harus mengetahui kondisi ya kepenuhan atau bandara, ya. Nah saat ini memang Bandara King Abdul Aziz Jeddah kondisinya memang sangat-sangat padat. Nah untuk mengantisipasi tidak terlambatnya jamaah haji tiba di Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi memberikan landing permit untuk tambahan kuota, itu pun tidak semuanya ya, di Madinah Al Munawwaroh. Dan saya kira ini solusi ya. Saya kira ini memberikan kemudahan buat kita supaya seluruh jamaah haji baik yang asli, kuota asli ataupun tambahan itu bisa tiba di Arab Saudi sebelum penutupan atau closing date yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, untuk pemenuhan kebutuhan jemaah haji untuk kebutuhan makanan seperti apa? Karena isu catering berhenti sementara nih Pak Arsyad saat puncak pelaksanaan ibadah haji pada 7, 14, dan juga 15 Zulhijjah. Maaf, coba diulangi lagi. Ya, ini kan ada informasi yang kami terima Pak Arsyad soal isu catering yang berhenti sementara saat puncak pelaksanaan ibadah haji pada 7, 14, dan juga 15 Zulhijjah. Apakah ini bentuk pemenuhan kebutuhan pokok ini diatur ya? Ada catering yang berhenti sementara saat puncak haji. Jadi begini, ya. Kaitan dengan informasi tidak adanya pembagian catering di tanggal 7, di tanggal 14 dan 15, lebih kepada pertimbangan kaitan dengan padatnya kota Mekah di tanggal-tanggal tersebut ya. Jadi kita juga tahu ya, sebelum tanggal 7 Zulhijjah saja sekarang ya, seperti yang kita alami dalam 1-2 hari ini, jalur transportasi atau jalanan yang ada di Mekah ini sudah mulai ditutup-tutup ya. Nah kita mengantisipasi ya konsumsi atau catering tersebut tidak sampai kepada para petugas, kepada jamaah haji, mohon maaf ya. Maka kami juga menganggap bahwa itu juga berpotensi menjadi permasalahan. Nah saya kira ini perlu disampaikan kepada jamaah haji. Jamaah haji bisa memperoleh atau membeli makanan dengan mudah di sekitar hotel-hotel tempat mereka tinggal. Saya kira ini menjadi solusi ya. Jadi bukan karena tidak ada dapur atau apa, ada dapur ya. Cuma memang kondisi lalu lintas saat ini sangat-sangat padat sekali ya. Tapi itu kan terjadi hanya tanggal 7, sementara tanggal 8 ketika jamaah haji mulai masuk ke kota Arafah, saya kira jamaah haji sudah menerima kembali makanan bagaimana biasanya jamaah haji ketika berada di hari-hari sebelum tanggal 7 Zulhijjah. Baik Pak Arsyad Hidayat, Direktur Bina Haji Kemenak, terima kasih untuk update Anda soal tantangan dari penyelenggara ibadah haji di sana. Kami doakan semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Arsyad Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.